Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fadila Hermawan dengan NIM 1721062 dari kelas Abu 2. Perkenalkan, nama saya Sultan Syah Ramadan dengan NIM 1721066 dari kelas Abu 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahir Haji dengan NIM 1721057 dari kelas Abu 2. Perkenalkan, nama saya Fauzan Agung Perdana dengan NIM 1721047 dari kelas Abu 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Al-Bifari, NIM 1721058, kelas Abu 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Benarevo, NIM 1721038 dari kelas Abu 2. Dan selanjutnya ada teman kami yang tidak hadir bernama Hubertus Juvianto Prabowo. Hubertus Juvianto Prabowo, NIM 1721037. Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin dan kata kerja yaitu corruptio dan corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, mencuri ataupun maling. Sedangkan menurut Kamus Oxford, korupsi ialah perilaku yang tidak wajar ataupun ilegal. Sedangkan menurut hukum di Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri ataupun orang lain maupun dengan korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam artian luas, pengertian korupsi ialah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi dengan orang yang berwenang. Tamak atau rakus manusia. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus, sudah berkecukupan tapi serakah, mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Yang kedua, ada moral yang kurang kuat. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu. Yang ketiga, ada gaya hidup yang konsumtif. Perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seorang untuk melakukan berbagai tindakan termasuk korupsi. Aspek yang keempat, aspek sosial. Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Leo. Tolong beliin Bapak rokok dong. Sampurna Mil ya. Harganya kan 25. Yang lain lah 30. Pak, harga rokok sekarang yang ini 30. Lah, kok naik? Iya, memang dari situ. Oh ya, mana kembalinya? Makasih ya. Eksternal yang menyebabkan terjadi korupsi adalah yang pertama ada aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Yang pertama, masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Yang kedua, masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Lalu masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila mereka ikut aktif dalam pencegahan dan pemberantasan. Lalu yang kedua ada aspek ekonomi. Dalam rentang kehidupan, ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan tindak korupsi. Lalu yang terakhir ada aspek organisasi. Aspek organisasi yang menjadi faktor penyebab korupsi diantaranya adalah yang pertama, kurang adanya sikap keteladanan dari pemimpin. Lalu tidak adanya kultur organisasi yang benar. Lalu kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, kelemahan sistem pengendalian manajemen, dan yang terakhir lemahnya pengawasan. Ya baik Pak, udah saya serahkan kepada orang kepercayaan. Tadi Bang bisa. Bentar ya. Ya Pak, saya mau rapat dulu sama orang kepercayaan saya. Ya maksud Pak. Ya silakan duduk, silakan. Pak, Bapak manggil saya sini. Dan saya ada proyek baru sebenarnya untuk perusahaan kita. Kalau kamu saya jadikan orang kepercayaan, kamu bersedia?
Tentu saja Pak, dengan kepercayaan tersebut pasti saya akan menjalin dengan aman. Ya Kak, saya mempercayai kamu dan tim kamu. Jika kamu ingin melaksanakan proyek ini, kita bisa ngobrol lagi. Dan saya akan serahkan beberapa laporan dan juga peraturan di proyek ini. Dan ini ada dana sekitar 100 juta dan laporan dan peraturannya. Jika kamu terima. Oke Pak, siap. Ini nominal 100 juta ya Pak? Ya, saya harap kamu bisa memanfaatkan dengan nominal tersebut dengan efisien dan efektif juga. Siap. Tentu saja dengan kepercayaan yang telah Bapak berikan, saya akan menjalankan dengan amanah dan jujur. Ya, jadi itu saja sih mungkin. Ya, mungkin kita akan serah terima dulu. Saya mempercayai kamu dan tim kamu. Ya, terima kasih ya Pak. Kalian tahu nggak tujuan saya memanggil kalian kesini apa? Bapak. Ini bos besar kita ngasih nominal uang 100 juta, kalian bisa lihat sendiri ya. Itu untuk pembangunan. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya dana segitu tuh kebesaran Pak. Gimana kalau kita ambil sedikit aja Pak duitnya? Wah, Buat kita yang benar kamu. Saya setuju sih Pak kayak gitu Pak. Gimana aja? Bener apa, saya setuju dengan Ojan. Kayaknya kalau proyek sebesar itu uangnya 100 juta kayak terlalu besar Pak. Iya, Pak. Bisa diambil sedikit-sedikit lah Pak. Tapi kan sudah dikasih amanah sama bos kita. Nggak apa Pak, kita ambil 15% lah. Ya, kalau nggak 20% Pak, nggak mungkin ketahuan. Iya Pak. Oh iya, boleh juga ya. Uangnya bisa kita gunakan untuk senang-senang. Iya benar Pak. Kapan ya kira-kira kita mau ngadain acara itu? Jadi uangnya udah bisa saya potong nih sekarang. Secepatnya sih Pak kalau bisa Pak. Pak ya Pak. Boleh juga ya deh kalian ya. Ya udah, berarti nanti kita kerjasama aja ya. Kalau Iya. kalian ditanya sama bos kita, jawab aja uangnya udah aman. Iya, Gitu. betul, Kita Pak. ambil 20% ya, deal ya. Iya. Iya. Oke, deal ya. Deal Pak. Oke. Nilai anti korupsi. Yang pertama itu ada kejujuran, artinya kita harus memiliki integritas yang tinggi dalam melakukan suatu pekerjaan atau suatu hal. Yang kedua ada kedisiplinan yang digunakan untuk menaati hukum dan norma-norma. Yang ketiga ada kepedulian, artinya kepekaan kita terhadap lingkungan yang kita tinggali. Yang keempat ada tanggung jawab, bagaimana cara kita menemukan sebuah kesadaran untuk amanah yang telah diberikan. Kerja keras, artinya kita melakukan pengabdian yang sebaik-baiknya dan setinggi-tingginya. Kesederhanaan artinya kita tidak mewah dan tidak boros. Kemandirian yaitu kita tidak mudah bergantung kepada orang lain, walaupun kita adalah makhluk sosial, jadi kita tidak boleh mudah untuk bergantung kepada orang lain. Keberanian adalah mampu melaporkan kecurangan dan berani memperbaiki diri. Dan yang terakhir itu ada keadilan, artinya kita adil dan dalam menerapkan hukum. Untuk selanjutnya ada 3 sikap yang benar-benar harus kita pegang. 3 sikap ini penting. Yang pertama itu menerapkan integritas yang tinggi dalam diri kita. Yang kedua, membangun teladan yang baik dan sejahtera. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja budaya yang anti korupsi. Ini ada 5 prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama ada akuntabilitas, yaitu kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Yang kedua ada transparansi, yaitu mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi rasa kepercayaan. Yang ketiga ada kewajaran, yaitu ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi ketidakwajaran dalam penganggaran. Yang keempat ada kebijakan, yaitu berperan mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Yang terakhir, yang kelima ada kontrol kebijakan, yaitu upaya agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Undang nomor 31 tahun 1999, Junko Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, ada 30 detik untuk tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis. Kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Korupsi itu dipandang sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari 2 bagian besar, yaitu adalah yang pertama adalah penindakan dan pencegahan. Tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat.
Jadi karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Jadi peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahannya. Jadi korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat, mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif, mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari yang sudah dicontohkan penerapannya di dalam video yang sebelumnya. Sekian penampilan video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami menyatakan anti korupsi.